Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Judul dari perikop ini adalah Penglihatan Yohanes di Patmos. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam, bermata 2 dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, di sini menceritakan tentang penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Di sini Rasul Yohanes melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas dirinya. Di sana kita melihat berbagai macam deskripsi tentang keagungan Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara, pada saat Yesus menampakkan diri kepada Yohanes di dalam kemuliaannya, Kristus juga memberikan pesan kepada jemaat melalui Yohanes dalam bentuk pujian, teguran, dan juga janji-janji bagi yang setia. Ya, nanti kita akan membacanya di dalam kitab Wahyu ini. Saudara, dari pernyataan Tuhan Yesus kepada Yohanes, ada 2 hal yang bisa kita, atau 2 tujuan yang bisa kita lihat dari pernyataan ini. Tujuan pertama adalah untuk menguatkan Yohanes. Saudara, Rasul Yohanes adalah penginjil yang setia. Ia adalah orang yang sangat tekun dalam memberitakan Injil. Tapi dia mengalami penganiayaan pada saat itu. Dia diasingkan di satu pulau yang bernama Patmos. Dan pernyataan Tuhan Yesus kepada dia untuk memberikan penghiburan dan juga kekuatan kepada dia. Saudara, sebagai orang Kristen, kita pun mungkin menghadapi kesulitan sama halnya dengan Rasul Yohanes. Kita mungkin menghadapi masalah dalam bidang kesehatan, dalam bidang finansial, dalam pergumulan-pergumulan emosi kita, atau pergumulan-pergumulan sosial kita. Pernyataan Allah di dalam kitab ini yang kita lihat kepada Yohanes, ini juga menjadi semacam penyataan bagi kita, bahwa Kristus mengingat Yohanes, dan dia juga akan mengingat kita. Dan Kristus selalu hadir di mana saja dia ada. Saudara, menariknya Yohanes melihat pernyataan ini pada saat dia berada di Pulau Patmos, pulau di mana dia sedang dibuang di sana. Kristus juga hadir di sana dan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada Yohanes. Demikian juga ia akan hadir dan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari pernyataan Tuhan Yesus ini kepada Yohanes, yaitu untuk mengingat kemuliaan Kristus. Saudara, Rasul Yohanes merupakan rasul yang juga pernah mengalami kemuliaan Kristus. Dia pernah melihat Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya pada saat di Gunung Tabor.
peristiwa itu mungkin sudah sangat lama sekali. Surat Wahyu ini ditulis kurang lebih tahun 96 Masehi. Sedangkan peristiwa di Gunung Tabor itu jaraknya tahunnya mungkin tahun 33 Masehi. Nah, jarak antara tahun surat Wahyu ini ditulis dan penampakan pertama kali dia melihat kemuliaan Tuhan Yesus di Gunung Tabor, itu jaraknya kurang lebih ada 50-an tahun, saudara. Dan Kristus menampakkan diri kepada dia untuk menghangatkan kembali ingatan dia akan kemuliaan Kristus. Saudara, ini mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan dengan rasa hormat dan kerendahan hati kepada Allah. Kemuliaan Kristus adalah kemuliaan yang sangat besar. Karena itu kita harus menghormati Allah, kita harus menghormati kemuliaannya. Kita belajar untuk melayani Tuhan dengan rendah hati. Saudara, kalau kita menyadari kemuliaan Kristus yang luar biasa, kita tentu sadar bahwa pelayanan yang kita miliki bukanlah pelayanan hanya untuk memperoleh pengakuan diri atau pujian semata, tapi hanya untuk memuliakan Tuhan. Itu juga membuat kita menjadi lebih rendah hati dan fokus pada Tuhan di dalam apapun yang kita kerjakan. Saudara, renungan pagi ini mengajarkan kita untuk percaya dan setia pada pemeliharaan Allah dan juga mengingat kemuliaan Kristus yang tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami saat ini. Karena itu layaklah bagi kita untuk bisa setia kepada Dia. Kristus layak untuk mendapat kemuliaan dan kita pun wajib untuk setia kepada kemuliaannya, yaitu memberikan kemuliaan kepada Dia dan selalu memuliakan Dia di dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita ambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saat ini saudara sedang menghadapi situasi yang sulit? Mari saudara, ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoa meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan saudara kemampuan untuk melihat kemuliaan Kristus di dalam penderitaan yang sedang saudara alami. Sehingga hal itu bisa menjadi pengharapan bagi saudara. Saudara, marilah kita selalu setia untuk mengikut Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami anugerah-Mu untuk bisa kami boleh bangun pagi hari dan boleh melaksanakan aktivitas kami. Terima kasih juga buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami harus menghormati kemuliaan-Mu yang tiada batasnya itu, sehingga kehidupan kami seluruhnya diarahkan hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan Yesus. Ajar kami menghormatinya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh dengan kerendahan hati, karena kami menyadari kemuliaan-Mu lebih besar dari segalanya. Kemuliaan-Mu juga mengajarkan kami untuk tetap percaya kepada Engkau, menerima penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kami untuk bisa hidup di dalam kesalehan, hidup di dalam kasih kepada Engkau dan juga kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.